warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa TVNU dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara favorit kita, Artis Bertanya, Kiai Menjawab. Nah pemirsa, setelah pekan lalu kita mengundang Mas Adi MS, Mbak Syahnas Haq. Sekarang giliran seorang vokalis tentu yang memiliki suara emas. Dia juga mendirikan dan salah satu pendiri band papan atas di Indonesia, Kika Namara. Luar biasa. Dan tentunya yang selalu kita tunggu di setiap episodenya, kita tunggu pencerahannya. Siapa lagi? Kiai Haji Taufik Damas LC. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Cerah nih sekali sepertinya. Cerah. Secerah bajunya ya Kiai. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mbak Kikan, ya. Teteh, alhamdulillah senang sekali hari ini Teteh meluangkan waktunya langsung ke gedung PBNU untuk sharing bersama kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama-tama mungkin aku ingin ucapkan kepada Kiai Taufik Damas yang sudah mengundang aku untuk hadir di sini. Terima kasih untuk TVNU juga untuk acara yang keren banget ini ya. Ini benar-benar satu acara yang mencerahkan terutama untuk anak-anak muda dan mungkin khususnya kalau aku sebagai musisi. Terima kasih juga buat Wulan yang udah selalu bikin acara itu jadi seru dan hangat. Thank you. Nah, Teteh. Ya. Kayaknya nih seperti episode-episode sebelumnya, saya lihat, saya tahu nih Teteh udah menyiapkan banyak pertanyaan yang akan disampaikan ke Kiai Taufik Damas. Sok mangga Teteh, monggo langsung aja. Langsung aja nih ya, Ya. langsung aja. Oke, siap. Baik ya, yang pertama ya, mungkin ini juga pertanyaan bukan hanya dari saya pribadi, tapi ini mungkin bisa mewakili beberapa teman-teman yang punya keresahan serupa gitulah katakan. Jadi saya ini sebagai penyanyi itu kan sering sekali diundang menyanyi di berbagai tempat. Salah satunya yang cukup sering itu adalah bernyanyi di tempat-tempat yang bisa kita sebut mungkin kafe atau pub, tempat live music lah ya, katakan begitu. Itu hukumnya seperti apa ya Yai? Sementara kita tahu biasanya gitu ya, bukan biasanya sih, memang selalunya kita kalau pergi ke sana gitu ke tempat-tempat itu kan kita tahu itu adalah tempat orang minum minuman keras gitu ya, minum alkohol, walaupun kita sebagai performernya atau sebagai yang diundang itu tidak melakukannya gitu, tapi kita tahu bahwa itu adalah tempat orang melakukan hal-hal seperti itu gitu. Itu seperti apa sih Yai hukumnya? Apakah mau kita sikapi atau saya sikapi sebagai dengan sikap seperti ya saya tidak menanggung atau saya tidak bertanggung jawab atas dosa orang lain, atau seperti apa Yai? Silakan. Baik, ini pertanyaannya ini sebetulnya ya saya juga yakin banyak orang terutama musisi yang pasti bertanya seperti itu. Dan itu satu hal yang baik kalau orang sebagai musisi itu mulai bertanya, artinya dia punya kepedulian, ingin hidupnya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ini bisa menjaga diri, kita hadir ke tempat-tempat yang ya di situ dalam tanda kutip ada orang yang melakukan maksiat, ya tentu itu justru kalau bagi saya pribadi itu kita sebagai orang yang hebat gitu. Kita punya lingkungan yang melakukan hal-hal yang dalam agama dianggap berdosa, sementara kita punya rasa percaya diri yang tinggi tidak melakukan itu, berarti kita punya kemampuan untuk mengontrol diri sehingga tetap tidak terpengaruh. Dan itu tentu kualitasnya itu lebih hebat dibanding orang yang memang tidak pernah berdekatan dengan hal-hal semacam itu, tapi dia memang tidak melakukan, dan itu hal yang wajar. Nggak melakukan karena memang sesuatu yang Jadi berdosa biasa itu aja jauh. gitu ya. Nah, soal kehadiran kita sebagai pengisi acara di tempat-tempat yang kemudian kita tahu ada, ya katakanlah orang minum alkohol dan lain sebagainya. Ada memang yang menganggapnya itu sebagai sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Tapi kalau kita memiliki rasa percaya diri bahwa saya tidak akan terjerumus melakukan itu, ya kita nggak masalah. Kan ada ayatnya itu, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita itu tidak menanggung dosa orang yang melakukan dosa. Dosa orang lain maksudnya gitu loh. Jadi bagi saya sama dengan orang umpamanya kerja sebagai asisten rumah tangga
atau supir di tuan yang koruptor. Nah, apakah dia berdosa? Ya tidak, karena dia itu kan menerima bayaran karena dia bekerja sebagai asisten rumah tangga atau sebagai supir. Soal bosnya itu, tuannya korupsi itu urusan dia gitu. Jadi ya bagi saya pertama soal musik sendiri kan sesuatu yang boleh-boleh saja dalam agama gitu. Jangan kemudian ada juga yang memang mengharamkan dengan alasan bahwa musik itu mampu atau bisa menyeret orang itu menjadi melakukan maksiat. Saya sering bilang nggak ada musik itu yang menyeret orang berbuat maksiat. Yang ada itu orang niat buat maksiat sambil dengerin musik gitu. Berarti Kiai artinya gini, ketika kita mendapatkan godaan juga, gitu kan, misalnya tadi seperti musisi gitu ya, hadir tengah-tengah teman-teman yang lagi minum minuman keras, tapi dia bisa menahan godaan itu, berarti pahalanya juga lebih tinggi malah gitu Kiai, Iya apa dong. gimana Kiai? Betul, ketika tantangan itu lebih berat dan kita mampu menahan diri, maka pahala kita itu semakin besar. Sama dengan orang puasa, kalau puasa dia kerja di kantor cuma di hadapan komputer dari pagi sampai sore, kemudian pulang tahu-tahu sampai rumah sudah maghrib buka puasa, ya tentu itu pahala. Tapi akan lebih besar lagi yang pahala teman-teman kita yang kerjanya itu di jalanan. Karena dia itu pasti ngelihat orang ngerokok, ngopi, ngelihat makanan. Apalagi kalau perokok dan tukang minum kopi, begitu di pinggir jalan ngelihat orang ngerokok sama ngopi itu, wah rasanya. Itu. Nah, tapi dia mampu tetap berpuasa, tentu pahalanya lebih besar gitu. Karena di dalam kaidah itu ada yang mengatakan as-sawabu biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar usaha kita dalam mengerjakannya. Kalau mengerjakannya ringan-ringan ya pahalanya ringan. Kalau mengerjakannya itu kita terasa berat, pahalanya lebih besar. Oke, baik. Kalau gitu mumpung lagi ngomongin ini ya, Bulan, saya mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya yang masih ada hubungannya juga. Jadi terus terang ini cukup buat saya beberapa tahun terakhir ini cukup meresahkan gitu ya Yai, karena saya banyak baca literasi gitu yang menyebutkan bahwa ini balik lagi ke soal musik di Islam gitu ya, di pandangan Islam, bahwa penyanyi ini khusus tertuju nih meruncingnya nih ke penyanyi gitu. Penyanyi itu seolah-olah disebutkan sebagai sumber fitnah lah, katakan begitu ya, apalagi perempuan gitu. Nah, dan kita tahu juga ya mazhab Syafi'i itu kan yang sebetulnya paling keras ya menyikapi musik, sementara mayoritas orang Indonesia itu bermazhab Syafi'i gitu. Itu bagaimana ya Yai? Ya gini, kita itu dalam hukum Islam itu selalu ada perbedaan pandangan dalam menyikapi satu masalah. Memang kita tahu ada pendapat yang mengatakan bahwa musik itu ya itu tadi sumber fitnah dan mengharamkannya dengan alasan yang kemudian bahwa dengan bermusik nanti orang terjerumus pada hal-hal yang maksiat dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya kalau kita bandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain, itu musik itu sesuatu yang netral. Sesuatu yang bersifat mubah karena itu hasil kreasi manusia gitu loh. Mubah itu artinya ya dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Cuma ketika dikerjakan orang bermusik, apalagi kalau kita kemarin sudah pernah ngobrol sama Mas Adi MS, ternyata karena beliau itu seorang komposer dan juga konduktor ya, bisa membuat aransemen yang indah, dia merasakan spiritualitas yang luar biasa melalui musik. Jadi bagi saya pribadi tidak bisa kemudian orang di zaman sekarang mengklaim atau menjudge bahwa penyanyi atau pemusik itu melakukan sesuatu yang berdosa selama dia memainkan itu ya tidak melanggar apa yang diharamkan oleh agama kan begitu. Dan dengan tujuan yang baik juga ya. Dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang baik. Dan kita tidak perlu menyangkal fakta gitu bahwa faktanya sebagian besar manusia juga menyukai musik gitu. Bahkan di dalam Islam itu sebetulnya musik itu kalau di dunia sufi itu sesuatu yang bisa dipakai sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sufi namanya Dhunnun al-Misri itu yang mengatakan musik itu adalah sautul haq yuz'ijul quluba ilal haq. Musik adalah suara kebenaran yang mengantarkan hati manusia itu kepada Allah yang maha benar.
Jadi spiritual banget gitu. Apalagi kita juga ada tarekat sufi itu namanya Al-Maulawiyah, pendirinya Jalaluddin Ar-Rumi, yang kita tahu dalam tasawufnya itu menggunakan musik. Jadi ada iringan musik sambil ada tariannya, yang kita sering lihat tariannya itu Yang begini, muter-muter itu ya. muter-muter. Nah, hingga sampai sekarang itu makamnya Jalaluddin Ar-Rumi itu kalau kita berkunjung ke sana itu ada alunan musiknya. Ada alunan musiknya. Jadi sudah tidak gampang lagi kita itu mengklaim bahwa ini haram dan lain sebagainya. Adapun secara individual orang memilih saya nggak mau lah yang begitu, saya menghindar saja dari yang seperti itu. Itu silahkan gitu. Tapi ketika kepada orang lain kita tidak boleh terlalu rigid, terlalu kaku dan lain sebagainya. Toh faktanya yang namanya dosa itu bentuknya banyak. Iya. Bukan cuma Betul, semua, apalagi ya kalau kita kembali ke diri kita ini semua pasti punya dosa, cuma bedanya mungkin dosanya beda-beda aja. Kiai, tadi aku ingin menanyakan juga yang ditanyakan sama Teh Kikan. Iya. Nah, terkait perempuan nih Kiai, katanya suaranya perempuan itu aurat Kiai, apalagi untuk nyanyi dan untuk bersuara apapun. Nah, itu bagaimana Kiai kira-kira? Ada pandangan-pandangan seperti itu, tapi kita harus melihat konteksnya ya. Itu menyangkut budaya. Kalau di Indonesia kan kita mendengarkan suara perempuan itu ya biasa-biasa aja gitu. Jadi kita sambil ngobrol dan lain sebagainya. Bahkan di masjid-masjid itu sekarang kita sering mendengar pengajian ibu-ibu yang pakai speaker, baca sholawat dan lain sebagainya. Jadi ada pandangan seperti itu, tapi ya kita juga bisa berpikir menggunakan akal sehat sehingga kita bisa melihatnya itu lebih terbuka lah. Masa sih kita diciptakan oleh Allah ini tidak pernah minta jadi laki-laki atau jadi perempuan. Masa suara perempuan kemudian membuat perempuan itu jadi dosa dan lain sebagainya. Itu loh. Jadi harus lebih terbuka kita punya pandangan. Meskipun kita ngikutin mazhab Syafi'i, tapi di masalah musik kita nggak ngikutin nggak apa-apa gitu Kiai, atau gimana? Itu kalau dalam fikihnya siapa? Syekh Wahbah Zuhaili itu ada beberapa pendapat. Jadi kalau soal bermadhab itu yang paling penting itu ketika kita melakukan satu paket ibadah. Ketika kita memilih satu madhab itu harus lengkap dari awal sampai akhir. Nah, tapi kalau dalam hal yang lain kita pindah madhab itu ada yang membolehkan, gitu. Ada yang membolehkan, gitu. Ya kayak kita umroh lah ya. Umroh itu kan kalau pakai madhab Imam Syafi'i, ketika kita sudah berwudu suci, laki dan perempuan bersentuhan kan batal wudunya. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak ribet, pakai madhabnya yang lain gitu loh. Pakai Imam Abu Hanifah yang menganggap bersentuhan perempuan laki-laki tidak membatalkan. Sehingga suami istri ketika tawaf itu umroh ya sambil gandeng tangan nggak apa-apa kan begitu. Nah, pemirsa, semakin menarik ya perbincangan kita pada hari ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari, menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan. Rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat. Nah, pemirsa, kembali lagi dalam Artis Bertanya, Kiai Menjawab. Nah, tadi nggak kerasa udah 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Teh Kikan. Ya. Ini masih banyak nih kayaknya. Tapi kita karena waktu terbatas nih Teh, mungkin cukup 5 saja maksimal ya Teh. Oke, siap. Langsung Teh, Baik. lanjut aja di pertanyaan selanjutnya. Masih berhubungan dengan tadi ya, sebetulnya artinya konteksnya masih soal perempuan nih ya. Kalau ngomongin perempuan di perspektif Islam itu kayaknya nggak mungkin kalau nggak ngebahas poligami. Nah, Ya, itu akan selalu jadi tema yang
paling seru gitu untuk dibahas. Mm-mm. Nah, ini aku punya satu pertanyaan, Yai. Mm-mm. Poligami itu dibolehkan di dalam Islam. Mm-mm. Nah, bagaimana menurut pandangan Yai kalau ada satu kasus di mana Mm-mm. ini ada pasangan suami istri, kemudian suaminya minta izin Mm-mm. ke istrinya untuk poligami, kemudian istrinya akhirnya mengizinkan hanya karena dia takut kalau dia minta bercerai itu akan menjadi dosa gitu ya. Sebetulnya ada banyak sih kasusnya macam-macam ya. Artinya ada yang takut dosa, kadang-kadang tidak mau bercerai itu demi anak-anak gitu. Ya. Nah, itu sebetulnya nanti nyambung ke pertanyaan juga, kalau dalam Islam tuh gimana sih, Yai? Apakah kita boleh artinya gimana ya, mengorbankan kebahagiaan kita lah, katakan seperti itu, untuk Kebahagiaan orang lain. Betul. Dalam hal ini suami yang Iya. mau berpoligami. atau anak-anak misalnya, Atau demi anak-anak, kebahagiaan demi anak-anak. kebahagiaan. Nggak apa-apa saya ngebatin gitu. Iya. Yang penting yang lain bahagia tuh gimana sih, Yai? Ini luar biasa ini. Jadi memang banyak pandangan, selalu banyak pandangan kalau dalam hal apapun di dalam agama itu. Kecuali pada hal-hal yang memang sudah qot'i, sudah pasti, yang tidak bisa diubah-ubah itu. Dan itu jumlahnya nggak banyak ya. Cuma ya kita lihat rukun Islam lah. Rukun Islam itu tidak boleh diubah lagi. Sholat nggak boleh diubah, 5 waktu ya 5 waktu. Puasa juga Ramadan ya Ramadan, jangan di bulan yang lain. Kecuali ya di bulan yang lain tapi sunnah itu hukumnya. Tapi kalau puasa wajib di bulan Ramadan sebulan penuh. Jangan mengurangi 3 hari, nggak boleh. Tapi dalam konteks yang lain yang tidak ada apa istilahnya keputusan qot'i atau pasti dari para ulama, itu memang selalu banyak pandangan, termasuk dalam soal poligami. Kalau kita mengikuti pandangan-pandangan klasik yang cenderung konservatif, yang agak sedikit apa misoginis gitu ya. Memang ada perempuan itu kalau umpamanya dia bersedia di poligami itu akan pintu surga itu akan terbuka walaupun dengan hati yang berkorban tertekan. Nah, tapi pandangan-pandangan yang selanjutnya terbaru ini banyak ulama yang mengatakan bahwa prinsip orang berumah tangga itu harus adil. Dan itu ayatnya jelas. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka satu aja kalau takut tidak bisa berbuat adil. Nah, kalau Gus Dur itu, adil itu kata Gus Dur, itu yang menilai siapa? Saya nggak bisa menilai diri saya adil. Yang menilai saya adil ya orang-orang yang saya ada di sekitar saya. Ya kalau dalam konteks rumah tangga, seandainya ada orang berpoligami, itu apakah yang menilai adil itu ya istri-istrinya gitu loh. Nah, adil sendiri kan sesuatu yang sifatnya sangat subjektif gitu loh. Jadi, dan saya tidak percaya bahwa Islam itu diskriminatif terhadap perempuan. Islam itu menghargai sekali kaum perempuan gitu. Dan itu harus dikembangkan menuju kesetaraan gitu. Menuju kesetaraan bahwa kalau sesuatu itu menyakitkan hati perempuan, istri dalam hal ini, maka sebetulnya ketika suami itu memaksa itu sudah tidak dibenarkan begitu. Ya adapun walaupun kemudian kalau istri bersedia berkorban seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Kikan, ya tentu setiap pengorbanan perasaan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan karena itu kemudian seorang istri dipaksa hanya karena hasrat si suami untuk menambah istri. Jadi dalam hal ini memang harus dikembalikan kepada karakter seorang laki-laki yang dalam hal ini adalah suami. Kalau saya pribadi ya tidak akan sampai hati melakukan itu gitu loh. Tidak akan sampai hati melakukan itu karena bagi saya siapapun laki dan perempuan itu sama. Jangan dilihat fisiknya. Fisiknya tuh beda tapi pikirannya, hatinya, jiwanya itu sama. Yang sakit menurut kita, sakit juga menurut orang lain. Kita kan kalau diperlakukan tidak adil pasti sakit. Dan itu tidak boleh kita lakukan ketika kita tahu bahwa ini akan menyakitkan hati orang. Kalau kembali kepada ajaran agama ya memang poligami itu boleh. Saya juga sering mengkritik. Ada orang sering bilang poligami itu sunnah. Orang tidak bisa membedakan antara sunnah Nabi dengan hukum sunnah. Sunnah Nabi itu artinya apa? Fakta yang memang dilakukan oleh Nabi. Bahwa Nabi menikah lebih dari 1 kali, istrinya itu lebih dari 1. Iya, itu sunnah Nabi. Tapi apakah poligami itu berhukum sunnah dalam fikih? Tidak. Poligami itu hanya boleh gitu. Bahkan ada yang kemudian memberikan syarat itu bolehnya
Kalau umpamanya ada pasangan suami istri bertahun-tahun tidak punya anak, kemudian konsultasi ke dokter dan dinyatakan bahwa pihak perempuannya yang dalam tanda kutip ya mohon maaf mandul umpamanya, nah itu alasan yang diperbolehkan orang untuk berpoligami. Tapi kadang-kadang ada kasus seperti itu belum periksa yang diklaim perempuan yang mandul gitu. Padahal bisa jadi yang mandul itu laki-lakinya. Begitu. Jadi kalau saya melihat itu harus kita sebagai orang beragama itu mengembangkan pola pemikiran yang lebih humanis, yang kemudian melahirkan sikap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Berarti ini Kiai kontra dengan hadis-hadis yang misoginis juga ini Kiai? Saya bukan kontra tapi lebih mengembangkan pada penghayatan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Gitu. Dan saya yakin Islam itu sebetulnya mengajarkan itu. Walaupun pada masa-masa tertentu ada pendapat-pendapat yang memang mungkin dipengaruhi oleh kultur masyarakat yang ada ketika itu. Gitu. Ya, hari ini kan banyak ada satu golongan yang kemudian bahkan malah mengkampanyekan gitu kira-kira untuk masalah poligami. Ya? Iya, sampai ada seminarnya. Kalau yang begitu gitu. itu sudah lebay, yang begitu itu sudah lebay. Kalau mau poligami ya poligami aja, nggak usah mengkampanyekan cerita lah, bikin talk show, bikin apa seminar, bagaimana caranya berpoligami. Itu saya melihat seperti itu sebagai apa ya? Sebagai manusia itu kayak apa ya? Ini kok kita ini beragama kok hanya bicara soal-soal seperti itu gitu loh. Padahal Islam itu agama yang mengajarkan kita itu untuk memikirkan peradaban, bukan hanya soal-soal seperti itu, gitu. Nah, menarik sekali nih, Teteh kayaknya banyak sekali nih. Menambah banyak pertanyaan ya Teh? Iya betul-betul seru banget dan yang selalu saya garis bawahi juga sih seperti yang tadi Kiai Taufik sampaikan ya, bahwa adil itu adil menurut siapa itu ya, bahwa itu juga jadi satu syarat yang sebetulnya berat ya. Kita manusia itu kan cenderung ya pada menggunakan perspektif kita sendiri gitu ya. Betul. Jadi kalau tadi makhluk subjektif betul. Jadi tadi kalau dari penjelasannya Yai cukup jelas kalau untuk aku pribadi, dan sebelumnya disclaimer juga, mohon maaf ya para pemirsa TVN Uni, saya mungkin akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cemen gitu atau kurang inilah gitu, kurang intelektualitasnya tuh masih kurang karena memang lagi semangatnya belajar gitu, dan kebetulan dapat kesempatan ketemu sama Kiai Taufik, akan dipergunakan sebisa mungkin untuk bertanya. Kalau gitu langsung ke pertanyaan berikutnya nih Yai. Ini mungkin saya nggak tahu ya apakah Yai sudah pernah ditanyakan pertanyaan ini atau belum gitu, tapi sesungguhnya saya sangat penasaran karena akhir-akhir ini gitu ya, mungkin berapa tahun belakangan ini seiring dengan maraknya gerakan hijrah seperti itu, yang mana sebetulnya kan itu hal yang positif ya Yai. Artinya anak muda berlomba-lomba belajar agama, kemudian meninggalkan kebiasaan lama untuk pindah ke kebiasaan baru lah, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian yang saya banyak tangkap juga itu biasanya nih yang habis pada hijrah itu tuh tampilan visualnya gitu ya, penampilannya itu kemudian juga ikut berubah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah di sini saya ingin bertanya Yai mengenai larangan berisbal dalam Islam untuk laki-laki itu ya. Apakah, tolong koreksi kalau saya salah gitu, karena dari hadis yang saya baca itu intinya larangan itu kan adalah larangan untuk berlaku sombong. Karena zaman dulu di saat itu konteksnya pakai baju yang panjang-panjang tuh hanya orang-orang yang bermewah-mewah lah, katakanlah seperti itu. Apakah larangan ini masih relevan ya dengan kondisi kita saat ini gitu? Betul. Larangan sombongnya itu sampai kiamat relevan. Larangan sombongnya ya? Itu. Oke. Jadi memang ketika itu, bahkan ketika Nabi bersabda itu, la yanjurullah ila man jarra saubahu khuyala. Allah itu tidak akan pernah melihat orang yang memanjangkan pakaiannya itu karena kesombongan. Padahal ketika itu maksud dari sabda Nabi itu menuju kepada orang-orang Persia. Secara khusus? Iya, orang-orang Persia yang memang memiliki kecenderungan menampilkan kelas ekonomi
apa namanya kelas kastanya itu Pamer-pamer pamer gitu, melalui ya. pakaian. Kalau dalam konteks kekinian itu ya bisa orang pamer pakai kendaraan, pakai benda-benda bermerek yang dia pakai itu. Nah, mereka yang menggunakan itu dengan maksud menyombongkan diri itu tidak akan dipandang oleh Allah. Gitu loh. Tapi jelas maksudnya untuk menyombongkan diri. Karena faktanya ketika itu ada sahabat Nabi Abu Bakar itu, ya wahai Nabi, saya juga disuruh pakai pakaian panjang-panjang. Kata Nabi malah Nabi bilang, kalau kamu nggak apa-apa, orang kamu itu nggak sombong Maksudnya kok. bukan Untuk menyombongkan diri. Jadi makanya begini, dalam hukum Islam itu kita tidak bisa melihat satu hadis kemudian diambil sebagai satu kesimpulan hukum, satu keputusan hukum, nggak bisa. Itu harus dikumpulkan hadis-hadis serupa yang kemudian digodok dalam satu disiplin ilmu yang namanya usul fikih. Nah, penggodokan inilah yang kemudian melahirkan kesimpulan hukum yang pasti beragam. Jadi Pasti beragam. salah besar kalau ada orang itu, oh ada hadisnya, ini nggak boleh, nggak bisa, ini haram, nggak bisa. Karena hadis itu kadang-kadang memang menggunakan kalimat-kalimat yang jelas, ada kalimat-kalimat yang samar yang kemudian oleh para ulama itu kemudian dikomparasikan. Yang kemudian mengambil kesimpulan kayak dalam konteks berpakaian, oh ternyata yang dilarang orang berisbal itu ilatnya adalah kesombongan. Bukan soal bentuk pakaiannya panjang atau pendek. Malah saya sering mengatakan pakaian terburuk itu adalah pakaian yang kalau kita pakai, kita itu merasa lebih beriman dari orang lain. Kalau kita pakai, kita merasa lebih berhak masuk surga dari orang lain. Masa iya sih Islam agama yang agung hanya sekedar ngurusin soal pakaian gitu. Jadi begitu. Jadi konteksnya itu kesombongan, bukan soal bentuk pakaiannya. Artinya zaman sekarang kalau kita mau pakai panjang, pendek, tidak diiring. Dan rasanya kok enggak ada sih ya, kita itu orang Indonesia berpakaian panjang karena ingin menyombongkan diri. Kayak saya celananya gini pengen nyombongin. Enggak. Yang ada itu pakai kendaraan mewah. Pakai handphone terbaru. Yang terupdate ya, Teh. Ya. Nah, itu bukan nggak boleh, tapi nggak bolehnya kalau memakai Ada itu niatan. semua dengan niat untuk pamer, menyombongkan diri supaya kelihatan berkelas dan lain sebagainya. Nah, itu kembali kepada hati nurani kita masing-masing. Maka Nabi sering bersabda, dalam hal apapun istafti qalbak, tanyakan kepada hati nuranimu. Jadi pada intinya itu disombongnya itu yang tidak diperbolehkan. Betul. Ya Kiai. Tapi juga kalau ada orang memang dia punya rezekinya yang banyak, dia hobi pakai barang-barang mewah, selama itu dia tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, ya kita juga nggak perlu wah sombong pakai pakaian-pakaian begitu. Enggak lah, itu urusan dia gitu. Tidak perlu menghakimi orang lain juga gitu ya. Jadi orang Islam tuh jangan julid. Setuju ya, setuju. Jangan julid. Dilarang julid. Kalau antara sombong dan percaya diri kadang beda-beda tipis nih Kiai. Oh, Nah beda. masalah pakaian gimana tuh Kiai? Beda. Dalam ajaran tasawuf itu ada ajaran tawadu. Tawadu itu rendah hati. Rendah hati itu berada di tengah-tengah antara sombong dan minder. Nah, kita ini dalam pergaulan nggak boleh minder, tapi juga nggak boleh sombong. Adanya tawadu, rendah diri, rendah hati. Rendah hati. Nah, rendah hati itu berada di tengah-tengah antara minder dan sombong. Nah, kita rendah hati ya kalau berhadapan dengan orang lain, ya biasa-biasa aja, nggak songong dan lain sebagainya. Tapi juga nggak harus minder gitu loh, santai aja gitu. Nah, itulah ajaran tawadu. Jadi menarik sebetulnya. Siap, Yai. Oke, berikutnya Yai aku mau tanya juga nih. Aku dengan ilmu yang nggak seberapa ini, selama ini tuh aku sering dengar, yang sering aku dengar gitu ya, mungkin dari aku kecil itu kan amal jariah. Ya, saya sering dengar soal amal jariah. Cuman kembali lagi beberapa tahun belakangan ini saya jadi sering dengar itu soal dosa jariah. Itu seperti apa sih? Yai boleh diterangin nggak sih dosa jariah itu apa definisinya? Kemudian apa aja sih yang termasuk ke dalam dosa jariah itu seperti apa gitu? Ya sebetulnya kan begini, itu hadis yang paling utama dalam soal pahala jariah itu, Nabi Muhammad tuh pernah bersabda, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah wa au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Orang itu kalau sudah meninggal udah
selesai lah perjalanan hidupnya. Pahala dan dosanya sudah selesai. Cuman ada pahala jariah. Itu pertama jalurnya adalah sodakoh jariah. Sodakoh jariah umpamanya sebelum meninggal orang itu bikin masjid, bikin sekolah atau jalanan umum. Dia dermakan untuk membuat itu semua yang ketika dia meninggal semua itu masih dimanfaatkan orang. Nah itu pahalanya masih dapat. Yang kedua dari ilmu karena dia seorang alim, seorang guru, seorang intelektual. Dia menulis buku. Kemudian bukunya itu walaupun dia udah meninggal ya udah tersebar di tengah masyarakat dan dibaca. Buku ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Nah itu juga dapat pahala. Dan yang ketiga dari anak yang soleh yang selalu mendoakan. Itu juga dapat. Nah kalau umpamanya dosa jariah itu dosa jariah yang memang ketika orang itu meninggal dia tidak berusaha untuk menghentikan atau memberhentikan sesuatu yang pernah dia buat yang itu memang tempatnya dosa. Gitu loh. Sesuatu yang dia pernah buat itu tempat orang berbuat dosa. Dan dia ketika itu melakukan itu memang sengaja dan tahu persis bahwa apa yang saya lakukan. Contoh deh paling konkret. Dia buka tempat untuk orang main judi umpamanya. Nah judi kan haram dosa. Nah sebelum dia meninggal tempatnya itu tidak dia tutup gitu. Masih beroperasi Masih lah beroperasi. sampai dia. Nah, selama dia tempat dia meninggal tempat itu masih dipakai dia juga dapat. Maka kalau kita ingin menghentikan dosa jariah itu ahli warisnya, sanak keluarganya menghentikan itu gitu. Itu baru akan berhenti Akan di situ. berhenti. Karena man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang ikut berbuat baik karena perbuatan dia. Sebaliknya seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada orang membuat sesuatu yang konkret tempat berbuat dosa sampai dia meninggal itu belum dihentikan, itu akan dapat terus. Maka kita harus menghentikannya kalau kita punya keluarga seperti itu. Nah Kiai, masalah dosa jariah ini saya sering banget dengar khususnya mungkin di kalangan kampus-kampus juga ini Kiai. Yang mereka maksud dosa jariah juga ada nih. Katanya kalau anak perempuan misalnya terlihat auratnya itu dosanya akan kepada ayahnya, akan kepada suaminya. Nah itu gimana Kiai dosa jariah dalam konteks tersebut? Kalau itu nggak ada itu. Kalau itu pandangan yang terlalu misoginis sekali lagi terhadap perempuan. Yang jelas-jelas mendapatkan dosa jariah itu hal-hal yang sudah pasti haramnya itu di dalam agama. Seperti orang bikin tempat judi, bikin tempat prostitusi, itu kan jelas-jelas sudah dilarang oleh agama. Kalau soal perempuan kan itu sudah tidak ada masing-masing individu itu kena tadi wala taziru waziratu wizra gitu loh. Tapi memang ini konteksnya soal pendidikan sebetulnya. Kalau orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik ketika dia masih hidup, nah ketika dia meninggal dunia anaknya itu melakukan hal-hal yang negatif gitu loh. Paham? Iya. Bukan dapat kiriman pahala, tapi dia sendiri tersiksa karena orang yang udah meninggal masih bisa melihat kelakuan keluarganya gitu. Semacam penyesalan gitu Penyesalan Kiai. gitu loh. Karena bagaimanapun kalau urusan-urusan yang sifatnya tidak qot'i kembali kepada ayat itu tadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita bikin tempat hiburan, ada orang main musik yang kita dari awal tidak meniatkan itu untuk tempat orang minum minuman keras, untuk tempat kita orang main judi. Tapi begitu kita meninggal dunia ternyata di tempat itu ada orang minum minuman keras. Ya dosa yang minum bukan dosa kita. Orang kita tidak meniatkan itu kok. Gitu. Kita tidak bertanggung jawab untuk apa yang dosa yang orang lain lakukan. Betul. Seperti ya. Nah terkait bikin gedung-gedung kemudian di dalam gedung itu banyak ada orang melakukan korupsi dan lain sebagainya. Ya yang bikin gedung nggak ikut berdosa, yang dosa itu yang korupsi itu gitu. tempat Jadi prostitusi Kiai. Nah terkait prostitusi lagi nih Kiai ada aku jadi pengen nanya juga nih Teteh jadinya. Kalau orang melakukan prostitusi tapi untuk menafkahi anaknya misalnya Kiai, gimana itu Kiai? Ini cara
menjawabnya agak rumit. Sebaiknya saya nanti akan menjawabnya lewat tulisan aja lah. Tulisan, kita tunggu tulisannya ya. Saya sama Wulan akan Karena begini ya, bahwa fakta banyak memang orang itu terjebak karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Ya kalau pakai pandangan agama ya tetap nggak boleh, bagaimanapun kamu harus bisa mencari rezeki yang halal, bukan dengan cara yang seperti itu. Tapi kadang-kadang ada kasus yang orang itu sudah tidak bisa lagi kita kasih pandangan-pandangan seperti itu gitu loh. Intinya ya dosa itu gitu loh. Cuman kita juga jangan menstigma gitu loh. Kita sebagai manusia itu jangan menstigma kalau ada orang-orang seperti itu. Bahwa kemudian dia berdosa, toh dosanya dia dengan Tuhan. Siapa tahu dia malamnya itu istighfar, sujud, minta ampun. Dan kalau orang berdosanya itu lazim, lazim itu artinya dosa yang tidak berdampak kepada orang lain. Dia sujud, istighfar tuh Allah pasti ampuni gitu loh. Pasti ampuni gitu loh. Maka saya sering mengingatkan orang, dosa-dosa yang dilakukan secara lazim tidak berhubungan dengan orang lain tuh, ya itu biarkan urusan dia pribadi dengan Allah gitu. Kita sebagai manusia tidak boleh melakukan stigmatisasi terhadap orang-orang seperti itu. Bagaimanapun mereka tetap manusia seperti kita. Kalaupun dia kelihatan melakukan dosa, kita juga sebetulnya banyak melakukan dosa. Cuman nggak kelihatan aja. Kayak saya umpamanya. Ini kan karena Allah tutupin aja dosa saya. Coba kalau dibuka ini, nggak mungkin ada orang yang manggil saya kiai, yang ngajak saya ceramah dan lain sebagainya. Karena dosa saya ditutupi oleh Allah, jadi orang nggak ada yang lihat. Melihat ke dalam diri sendiri gitu. Ya ada dosa-dosa itu yang lazim, itu artinya tidak berdampak ke orang lain. Itu urusannya dia secara pribadi dengan Allah. Biarkan dia bertobat. Agama mengajarkan gampang, pintu taubat itu gampang sekali. Tapi kalau dosa kita kepada orang lain, nah ini yang berat. Nah, gitu. Ini yang berat. Kita nyopet, kita nyolong, kita korupsi, kita menyebarkan fitnah, caci maki, hoaks, apalagi melalui media sosial. Wow, itu susah sekali itu. Ada orang bilang kalau kita memfitnah orang itu ibaratnya kita menyebar kapas di jalanan. Kita bisa menyesali bahwa kita pernah memfitnah orang gitu loh. Tapi apakah mungkin kita mengumpulkan kapas yang sudah menyebar di jalanan itu? Jadi Islam itu sebetulnya lebih menitik beratkan pada hubungan kita terhadap manusia yang harus kita jaga gitu. Allah Maha Pengampun. Gitu. Artinya bukan kok kita menyepelekan soal-soal ibadah individual, tapi biarkan itu urusan personal setiap orang gitu loh. Saya sholat ini murni karena Allah, saya puasa murni karena Allah, tidak ada urusannya sama orang lain. Makanya kalau di tradisi kita NU itu, kita sholat itu ada bacaan iftitah namanya, yang sunnah bacanya itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, bukan untuk siapapun gitu. Nah, jadi kesadaran itu yang perlu dikembangkan. Sebetulnya tadi ada yang menarik sekali ya, dari sekian banyak yang Yai terangkan di sini, bahwa Islam itu sebetulnya pada hakikatnya itu lebih banyak melihat ke diri sendiri, melihat ke dalam gitu ya Yai. Jadi sebelum kita sibuk ngurusin orang lain ngapain atau itu salah, itu dosa, itu sesat, itu apa? Ada baiknya kita lebih sering introspeksi gitu, lebih sering melihat ke dalam seperti itu ya. Betul, dan itu kita akan merasakan kenikmatan spiritual luar biasa. Contoh aja, kita baca Al-Quran. Saya lah pribadi, karena saya paham ya arti yang ada di dalam Al-Quran. Itu merasa ketika membaca Al-Quran, Al-Quran itu sedang menasehati saya gitu loh. Gitu loh. Ketika saya baca ayat-ayat tentang kemunafikan, itu saya periksa di dalam diri saya itu ada kemunafikan nggak ya gitu. Al-Quran bicara tentang kekafiran, di dalam diri saya ada tanda-tanda kekafiran nggak ya? Al-Quran bicara tentang kemusyrikan, di dalam diri saya ada kemusyrikan nggak tanda-tandanya? Itu cara kita menjalankan agama supaya kita tuh lebih akrab dengan Tuhan, lebih spiritual. Jangan dibalik, baca ayat kemunafikan, nunjuk orang. Gitu. Baca ayat kekafiran, nuduh orang. Gitu loh. Baca ayat kemusyrikan, nuduh orang. Itu mau ngaji apa ngajak berantem yang model begitu. Ya kan? Aneh yang begitu. Agama itu makanya saya sering mengatakan, Islam itu pilarnya kan ada 3. Yang pertama itu adalah Islam dengan rukunnya 5.
Yang kedua itu iman dan rukunnya, ada 6. Dan yang ketiga ini ihsan. Ihsan itu adalah seperti sering saya sampaikan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika belum bisa seperti itu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu ihsan. Nah, ihsan inilah yang dijabarkan oleh para ulama yang kemudian melahirkan disiplin ilmu namanya tasawuf. Gitu. Nah, tasawuf ini kalau kita belajar itu selalu mengajak kita untuk koreksi diri, menapaki jalan spiritual. Gak sempat lagi orang itu mikirin kesalahan orang lain kalau sudah seperti itu. Dunia ini kan berantakan, tidak harmonis. Karena masing-masing orang menyalahkan orang lain. Coba kalau setiap orang itu menyalahkan diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, adem, damai. Jangankan kehidupan secara umum. Kita berumah tangga kalau masing-masing individu melihat kesalahan orang lain, tidak mau koreksi, bisa berantakan rumah tangga kita. Gitu. Level keyakinan tertinggi adalah mengoreksi diri sendiri. Betul. Itulah inti dari ajaran agama. Gitu loh. Melihat ke dalam diri sendiri. Karena Islam itu kan sebetulnya diturunkan oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tugas utamanya itu akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Bukan menegakkan hukum. Bukan menghukum orang lain. Tapi menyempurnakan akhlak manusia itu. Itu tugas utamanya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nah, dalam konteks ini aja banyak orang keliru. Banyak orang keliru, lupa bahwa tugas utama yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi itu adalah memperbaiki akhlak manusia. Maka kalau kita berdakwah, sebelum kita melakukan tugas kenabian, yaitu memperbaiki akhlak orang lain, akhlak kita dulu perbaiki. Jangan sampai akhlak kita belum beres, kita sudah terlanjur cepat-cepat memperbaiki akhlak orang lain. Itu tidak mungkin terjadi. Karena dalam peribahasa Arab itu menarik, ada istilah faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Saya nggak punya uang, nggak mungkin saya bisa memberi uang ke Wulan, ke Mbak Kika. Saya tidak punya makanan, tidak mungkin saya bisa memberi makanan ke orang lain. Saya tidak punya akhlak, tidak mungkin saya bisa mengajarkan akhlak kepada orang lain. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad itu dengan tugas menyempurnakan akhlak manusia, beliau dididik oleh Allah sebagai manusia yang paling berakhlak. Jadi aneh kalau ada orang mengaku sebagai pelaku dakwah tapi mulutnya menyakiti orang, tangannya menyakiti orang, tweetnya menyakiti orang di medsos dan lain sebagainya. Itu jauh dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Saking hebatnya akhlak Nabi itu, 2 sifat atau nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna itu disematkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya sangat tinggi sehingga beliau mendapat gelar Rauf dan Rahim. Padahal 2 nama itu adalah nama Allah. Rauf itu artinya sering orang salah, bukan salah sih, orang secara sederhana penyayang. Tapi Rauf itu makna lebih dari sekedar penyayang yang biasa. Kalau ada orang datang kepada saya minta bantuan untuk makan karena dari pagi belum sarapan, saya akan berpikir untuk makan saya kasih uang 25.000 pasti cukup. Betul gak? Dia masuk ke warteg, dia makan masih bisa pakai ayam, minum teh manis, masih ada lebih buat beli rokok sebatang. Itu sayang biasa, itu dermawan biasa. Tapi Rauf itu orang datang minta bantuan. Menyebutkan bantuannya, dia membantu di atas takaran kebutuhan orang. Gitu. Minta bantuan yang kalau kita kasih duit 25.000 cukup, membantunya bisa dia kasih uang 300.000 bahkan 1 juta. Itulah akhlak Nabi. Setiap membantu orang atau diminta oleh orang, Nabi selalu membantu dan selalu lebih dari yang dibayangkan oleh orang. Lebih daripada penyayang ini Kiai. Betul, Raufun Rahimun dan lain sebagainya itu. Dahsyat pokoknya kalau bicara soal Nabi besar Muhammad SAW. Maka saya sering mengingatkan, jangan pernah percaya pada orang yang mengaku sebagai penerus Nabi, tapi akhlaknya jauh dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Teteh luar biasa sekali bicaraan kita hari ini. Nah mungkin ini Teh ada pertanyaan terakhir, silahkan Teteh. Ya baik Yai.
Mungkin ini masih ada hubungannya sedikit juga ya dengan apa yang tadi terakhir kita bicarakan gitu, soal bahwa Islam itu lebih banyak ke dalam gitu ya. Artinya kita jangan mudah menghakimi orang lain, termasuk juga menyoroti soal misalnya hubungan Rasul dengan pemeluk agama lain di masa lalu gitu. Betul, betul. Yang kalau saya hubungkan dengan hari ini begitu ya, seperti kita tahu di tahun 2019 itu sempat ada satu survei yang cukup mengagetkan dan mengkhawatirkan kalau menurut saya pribadi, di mana ternyata kota-kota besar di Indonesia ini kebanyakan cukup intoleran gitu ya. Artinya hubungan antar para pemeluk agamanya ini kurang baik gitu ya, atau mungkin ada juga Ada jurang psikologis. ada lah ya. jurang psikologis, Kesenjangan betul sekali psikologis, gitu. Nah, ini gimana ya Yai? Kalau menurut Yai, apa sih yang sebetulnya bisa kita atau saya, misalnya kita semua di sini sebagai katakanlah orang awam gitu ya, untuk menyiasati ini atau membantu pemerintah misalnya untuk membuat ini menjadi lebih baik gitu. Ya, kalau saya itu sampai detik ini melakukan kegiatan dalam apa ya, bahasa gampangnya berjuang untuk menyebarkan Islam yang baik dan benar. Bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan orang memusuhi orang lain hanya karena beda agama. Sama sekali. Nabi Muhammad itu ketika memimpin kota Madinah itu membuat undang-undang bersama masyarakat Madinah. Itu yang disebut dengan Piagam Madinah. Yang isinya di dalam kota Madinah ketika itu ada orang Muslim, ada Yahudi, ada Majusi. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi, semua dirangkul oleh Nabi, maka dibuat undang-undang bersama, dan undang-undang inilah atau konstitusi pertama tertulis yang luar biasa canggihnya. Kalau kita baca Piagam Madinah, bahkan di situ ada kata umat yang maknanya itu sangat inklusif. Umat di dalam Piagam Madinah itu berarti umat atau penduduk kota Madinah yang di dalamnya ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, sementara kita di zaman sekarang kata umat itu sudah mengalami reduksi. Jadi eksklusif, umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, umat Kristen dan lain sebagainya. Nah, faktanya pun Nabi Muhammad itu tidak pernah menyakiti orang atau memerintahkan orang untuk memusuhi orang lain yang beda agama. Nabi bahkan pernah mengajak orang Yahudi, orang Nasrani dari Najran itu yang untuk beribadah di masjidnya gitu. Mengadakan kebaktian. Walaupun sempat terjadi diskusi, dialog tentang konsep ketuhanan yang kemudian juga ternyata beda ya antara konsep ketuhanan dalam Islam dengan konsep ketuhanan dalam Kristen ketika itu. Udah ada ketika itu dialog itu. Nah, apakah kemudian karena beda Nabi memusuhi? Enggak gitu. Dan ayat-ayat itu jelas di dalam Al-Quran itu mengajarkan kita untuk saling menghormati. Seperti ayat yang sangat populer itu. Lakum dinukum waliyadin. Coba Ulan, artinya apa? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Salah. Salah. Saya juga taunya selama ini Iya. itu loh, Yai. Secara Salah teksnya. itu karena sering baca terjemah. Lakum itu jamak. Jadi untuk kalian, agama kalian. Untukku, agamaku. Ayat ini mengkonfirmasi bahwa di luar agamaku ada agama banyak yang dianut oleh kalian. Itu penting makanya itu. Memahami bahasa Al-Quran itu. Karena kalau laka itu baru kamu, kalau lakum kalian gitu loh. Ini saya sering mengatakan ini agar orang lebih memahami bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk menghormati bukan cuma satu agama di luar Islam, tapi semua agama di luar Islam yang jumlahnya banyak. Artinya apa? Menghormati agama itu ya konsep ketuhanan mereka, cara mereka beribadah, cara mereka itu mensakralkan simbol-simbol tertentu. Itu semuanya harus dihormati. Kalau beda ya jelas beda, namanya agamanya beda. Makanya ada ayat lakum dinukum waliyadin. Bahkan ada ayat yang lebih tegas. Ini ayat ini turun karena ada kecenderungan sebagian orang Islam di masa Nabi mengejek penyembah berhala. Jadi penyembah berhala itu diejek gitu loh oleh sebagian orang Islam. Turunlah ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kau mencela, menghina, mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena kalau kalian caci maki, nanti mereka akan balik mencaci maki kalian. Artinya dengan tidak langsung mencaci maki mereka sama dengan kita mencaci mereka, Tuhan kita sendiri. Ini jelas banget, penyembah berhala nggak boleh diejek. Apalagi yang nggak nyembah berhala seperti Kristen, Yahudi dan lain sebagainya itu.
bahwa konsep ketuhannya beda, ya gitu. Tuhan itu cuma satu, cuma manusia itu dengan konsepnya di dalam setiap agama itu beragam gitu. Yang bilang tahu Tuhan itu banyak, musyrik itu. Tuhan itu satu. Cara kita mendekatkan diri dengan pada Allah itu ya beda-beda sesuai ajaran atau syariatnya masing-masing. Gitu. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak maka kalian akan dijadikan umat yang satu. Tapi faktanya enggak. Gitu. Apa tujuannya? Ya tujuannya itu liyabluwakum fima atakum, agar Allah itu menguji kalian ini. Di tengah keragaman ini diuji siapa yang paling baik dengan apa yang sudah mereka miliki, termasuk soal perbedaan agama. Makanya kita dilanjutkan dalam ayat itu fastabikul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbagai kebajikan gitu. Jadi dahsyat agama Islam ini sebetulnya mengajak orang itu hidup sesuai dengan prinsip-prinsip keadaban yang kemudian mampu membangun peradaban. Nah, peradaban itu ada yang hard, ada yang soft. Yang hard itu tentu teknologi dengan berbagai capaiannya. Yang soft adalah penghargaan kita terhadap manusia. Ya, itu yang soft itu. Nah, termasuk penghargaan kita terhadap manusia itu ya apapun sukunya, apapun agamanya, apapun jenis gendernya dan lain sebagainya itu harus kita hormati. Itulah ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Sangat dalam ya Teh ya. Rahmatnya itu Islam sendiri memberikan kerahmatan, keselamatan gitu kira-kira Kiai ya Teh. Mungkin Teteh masih ada yang ingin disampaikan ke Kiai Taufik? Rasanya cukup kalau untuk pertanyaannya hari ini Bulan. Mudah-mudahan nanti diundang lagi hadir ke sini untuk bikin pertanyaan sesi 2. Amin. Siap. Yang penting Teteh nggak bosan-bosan main ke TVNU. Pastinya enggak. Nah, baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Teh Kikan dan juga Kiai Taufik Damas. Terima kasih Kiai, terima Sama-sama. kasih Teh Kikan. Sama-sama. Banyak sekali ilmu dan juga hikmah-hikmah yang bisa kita ambil manfaatnya dari bincang-bincang kita kali ini. Dan kami ingatkan kepada seluruh pemirsa, jangan sampai lewatkan episode selanjutnya karena kita akan mendatangkan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya. Baik, sekian. Saya Wulansari, TVNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.